Assalamualaikum semuanya. Corndog pandan coklat ini tuh varian terbaru dari mini corndog ya teman-teman ya. Biasanya kan aku buat varian original atau varian sosis. Di video kali ini aku mau buat corndog rasa pandan. Ini tuh rasanya jauh lebih enak daripada yang original karena menurut aku bau raginya tuh nggak terlalu menyengat gitu loh teman-teman. Hasilnya juga maksimal banget. Kalian bisa lihat sendiri, rotinya tuh bener-bener menul-menul. Buat yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin air hangat kurang lebih 170 ml. Aku bakalan tambahin 2 sendok makan gula pasir. Ini kenapa pakai air hangat? Biar raginya tuh cepet aktif dan gulanya juga larut ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada ragi instan. Di sini untuk ragi instannya aku pakai 1 sendok teh. Ini untuk raginya aku pakai yang curah ya teman-teman ya, biar harganya tuh lebih murah gitu loh. Dan jangan lupa dikasih perisa pandan. Di sini untuk perisa pandannya secukupnya. Dan bisa di skip ya kalau teman-teman nggak punya perisa pandan. Jadi buat yang original aja tapi dalamnya isiannya coklat itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kita aduk sampai merata. Kalau udah merata kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita siapin bahan keringnya dulu. Untuk bahan keringnya di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigu kurang lebih 220 gram. Untuk tepung terigunya aku pakai segitiga biru ya. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, butuh rekomendasi timbangan seperti yang aku punya ini, kalian bisa langsung aja check out di deskripsi ya teman-teman ya. Harganya cuma 20 ribuan aja. Ini semenjak aku pakai timbangan ini tuh semua resep aku tuh jadi resep cemplung gitu loh teman-teman. Jadi aku langsung nimbang di sini. Udah nggak pakai mangkok-mangkok tambahan yang lain karena menurut aku ini lebih simple. Ini jangan lupa tepungnya dikasih garam ya. Untuk garamnya aku pakai seujung sendok teh. Setelah tepung sama garamnya udah masuk, ini kita aduk aja sampai merata kayak gini. Kalau menurut teman-teman garam sama tepungnya udah merata, langsung aja kita cek air gulanya tadi atau air raginya tadi udah aktif apa belum. Kalau menurut teman-teman raginya udah aktif seperti ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah mulai berbusa gitu ya teman-teman ya. Kalau udah aktif kita langsung aja tuang ke dalam tepung yang udah kita campur garam tadi. Ini langsung dimasukin aja semuanya. Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini gampang banget ya teman-teman ya ngaduknya, nggak butuh tenaga gitu loh teman-teman. Cukup ya diaduk-aduk aja kayak gini. Nanti kalau udah tercampur rata kita marinasi. Bukan marinasi, maksud aku kayak di proofing gitu loh teman-teman. Ini kalau udah tercampur rata kita rapi-rapin aja sih. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku rapi-rapin biar nanti pas dia ngembang itu hasilnya juga ikut rapi gitu loh teman-teman. Ini setelah dirapiin kita proofing kurang lebih 30 sampai 40 menit. Pokoknya sampai si adonannya ini tuh ngembang, minimal ngembangnya itu 2 kali lipat. Jadi kita tutup aja. Kalau punya plastik wrap boleh ditutup pakai plastik wrap karena habis, jadi aku tutupnya pakai piring ya, atau ditutup pakai kain bersih juga nggak apa-apa. Untuk isiannya sendiri di sini aku udah siapin coklatos. Ini coklatos yang 500-an itu loh teman-teman. Karena dia menurut aku agak panjang, jadi coklatosnya aku belah 2 pakai pisau seperti ini. Pelan-pelan aja biar dia nggak pecah. Jadi kayak motongnya kayak digergaji gitu loh teman-teman. Jadi hasilnya menurut aku lebih rapi. Kalau udah dipotong 2, kita langsung aja siapin tusuk sate kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai si coklatosnya habis. Kalau teman-teman nggak mau pakai coklatos bisa pakai rasa yang lain. Dan
Jangan lupa juga siapin tepung panir ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai kentang juga boleh, tapi menurut aku agak kurang nyambung kalau pakai kentang. Jadi di sini aku pakai tepung panir aja ya. Tepung panirnya udah siap, kita langsung aja buat kondoknya teman-teman ya. Ini kondoknya aku, adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Jadi kita langsung aja ambil 1 tusuk coklatos yang kita siapin tadi. Dan jangan lupa pakai alat lagi ya teman-teman ya. Di tangan satunya lagi tuh aku pakai tusukan yang enggak ada coklatosnya gitu buat ngebentuk kayak gini aja. Kalian bisa lihat sendiri ya, aku ngebentuknya pakai tusuk sate. Kita rapi-rapin aja. Kalau udah rapi seperti ini, kita langsung aja taruh di tepung panir. Kita guling-gulingkan aja kayak gini teman-teman. Ini kalau teman-teman jualan, kalau bisa langsung digoreng ya teman-teman ya. Maksud aku tuh gini, kalau ada yang beli baru dibentuk gitu loh teman-teman. Cuman karena ini aku nggak jualan, jadi aku langsung bentuk semuanya aja ya. Ini kita ulangin sekali lagi, kita ambil 1 tusuk coklatos, terus kita balutin adonan kondok yang udah ngembang ini. Dikira-kira aja teman-teman kayak gini motongnya, dan kita rapi-rapiin. Kalau menurut teman-teman udah cukup, kita langsung aja gulingkan ke tepung panir seperti ini. Untuk satu resep ini, untuk adonan yang aku siapin ini tuh cukup buat 12 tusuk ya teman-teman ya. Ini udah jadi semuanya, kurang lebih seperti ini. Bisa sih dibuat seperti ini teman-teman, cuman menurut aku hasilnya kurang cakep gitu loh kalau kita buat banyak-banyak baru digoreng. Jadi kalau bisa ngegorengnya tuh sambil ngebentuk gitu loh, kita ngebentuk langsung goreng, ngebentuk langsung goreng gitu. Dan ini kita goreng pakai minyak panas ya, ditunggu minyaknya bener-bener panas baru kita goreng kondoknya. Dia nanti bakalan ngembang teman-teman, jadi kita ngegorengnya jangan banyak-banyak. Menurut aku sih dikasih jarak gitu loh, biar dia tuh ada tempat buat dia ngembang, biar hasil kondoknya tuh maksimal. Ini kita goreng pakai api yang super kecil aja, biar dia tuh matangnya sampai ke dalam dan biar dia tuh nggak bantet gitu loh. Biasanya kalau kita ngegorengnya ngasal, cuman bagian luarnya aja yang matang, dalamnya belum teman-teman. Jadi aku saranin banget biar hasilnya maksimal, kita ngegorengnya pakai api yang kecil aja ya, dan jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau menurut teman-teman tepung panirnya udah mulai kecoklatan, ini bisa langsung diangkat ya teman-teman ya. Ini tuh beda sama yang original. Kalau yang original kan warnanya kuning, jadi kita tahu matangnya kapan. Cuman kalau yang hijau kayak gini menurut aku warnanya tuh agak berbeda gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter sih. Ini aku ngegorengnya nggak lebih dari 4 menit ya, benar-benar cepet banget. Dipastiin lagi pakai apinya yang kecil biar dia nggak gosong. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Ini tuh modal cuman 8 ribuan aja, udah dapat 12 tusuk. Ini belum termasuk minyak goreng sama kemasan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau disajikan sama kental manis gitu mungkin bisa ditambahin aja modalnya, tapi menurut aku dimakan gini aja tuh udah enak banget. Awalnya tuh aku ragu sama pandan coklat ini, ternyata setelah aku buat bener-bener maksimal banget sih rasanya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kelihatannya coklatnya kecil, tapi coklatnya walaupun kecil ini tuh berasa coklat banget, dan rotinya wangi dan lembut juga teman-teman, dan dia tuh nggak bantet ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dipencet bener-bener kayak spons gitu loh. Yang penasaran, kalian wajib banget sih recook. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.